Ya, langkah selanjutnya kita mencari desil. Jadi kalau kalian memilih desil itu bedanya dengan kuartil. Kalau kuartil itu membagi menjadi 4 bagian, kalau desil itu menjadi 10 bagian. Karena 10 bagian berarti ada 9 D. Kalau tadi lambangnya lagi quarter, kalau sekarang lambangnya D ya. Ada D1 sampai D9. Bapak berikan contoh saja. Karena di sini kan ada 9 D ya. Kalau kuartil kalian harus mencari Q1, Q2, Q3. Kalau kalian memilih desil, dari 9 ini kalian bebas pilih 3 gitu maksudnya ya. Misalkan D2, D4, D6 itu aja. Jadi nggak 9 kalian nyari, cukup 3 aja. Nah, Bapak berikan contoh 1. Misalkan kalian mencari D2. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalkan tadi Q2 itu mediannya itu setengah ya. Kalau Q1 itu diubah menjadi 1/4, Q3 menjadi 3/4. Nah, kenapa dibagi 4? Karena menjadi 4 bagian, kan gitu ya. Setengah, 2/4, 3/4 gitu ya. Nah, sekarang kalau desil karena menjadi 10 bagian, berarti menjadi per 10. Karena kita mencari D2, berarti 2/10. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan mencari D3, berarti 3/10. D7 berarti 7/10. Itu konsepnya. Rumusnya sebagian besar mirip dengan rumus median. Kita mencari D2 berarti 2/10. Data ke 2/10 dikali N tambah 1. Di 2/10 kali 65 tambah 1 hasilnya 13,2. Berarti data ke 13,2. Kelas mana yang kita pakai? Kelas yang ya ini 2/10. Kelas yang kedua ya. Kelas yang kedua berarti 35 sampai 44. Ya, di sini kalian perhatikan sudah dirubah menjadi 2/10 di mana L-nya itu adalah 34,5. Kemudian 2/10 dari 65 itu adalah 13 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 6. Frekuensi mediannya adalah 8 dikali panjang kelasnya tetap menjadi 10. Hingga nanti didapatkan D2-nya atau desil kedua adalah 43,25. Ya, kalau kalian perhatikan, kalau tadi dalam kuartil Q2 itu yang disamakan dengan median karena tepat berada di tengah-tengah Q2. Nah, kalau desil yang berada di tengah-tengah data itu yang mana? D1, D2, D9 berapa? Mediannya dikatakan sama dengan D5 ya, karena kalau kalian perhatikan D5 itu tepat berada di tengah-tengah data. Nah, sekarang selanjutnya kalau kalian memilih persentil, kuartil itu menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, persentil menjadi 100 bagian ya. Karena 100 bagian dengan data yang sama berarti kita memiliki ya, sekarang lambangnya P. P1, P2, P4 sampai P99. Jadi ada 99 persentil. Dari 99 ini, kalau kalian memilih persentil sebagai data pilihannya, kalian cukup memilih 3. Itu aja. Yang mana aja boleh ya. Nah, di sini Bapak akan berikan satu contoh aja ketika misalkan kalian mencari P4. Kenapa Bapak contohkan P4? Karena di sini ada hal menarik yang mungkin akan kalian temukan. Ya, sama seperti tadi, kalau tadi per 10 untuk desil sekarang menjadi per 100 ya. P4 berarti 4/100 ya, data ke 4/100 dari N+1. Itu data ke 2,64. Data 2,64 itu berada di kelas pertama ya. Ya, itu udah berubah jadi 4/100. Ini menjadi data kelas yang pertama. Ini sudah berubah jadi 4/100, dimana hal unik yang Bapak katakan tadi ya, hal yang menarik kalian lihat tepi bawah kelas, tepi bawah kelasnya adalah 24,5, 4/100 nya adalah 2,6. Nah, ini frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, sedangkan kita kan memakai kelas pertama. Kelas sebelumnya yang mana dong? Kan tidak ada ya, makanya kita pakai 0 ya. Jadi frekuensi mediannya 6 dikali panjang kelasnya tetap 10. Sehingga di sini akan 0, di sana aja yang menarik ya. Di sini 0 ya. Kemudian didapatkan 24,5 ditambah 4,3 hasilnya
P4 nya 28,8. Oke, kalau tadi kuartil mediannya itu lagi 2, desil itu mediannya adalah D5, persentil kira-kira yang mana yang bisa dikatakan median? Ya, B50. Oke, jadi itu aja sebenarnya yang ingin Bapak berikan contoh dan pembahasannya biar kalian nggak bingung.